Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan untuk pagi hari yang Tuhan berikan bagi kita, hari yang baru. Kiranya di hari yang baru ini setiap saudara penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan, selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Bapak Ibu, renungan kita pada pagi hari ini adalah dengan judul tidak akan pernah ditinggalkan. Ayat firman Tuhan yang menjadi fokus rekat kita pagi hari ini adalah Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, Dia selalu ada. Dialah Jehovah Sama, Tuhan yang Maha Hadir. Saya sebagai seorang bapa, sebagai seorang tua, bagi anak-anak saya tidak bisa berjanji, saya tidak bisa memastikan bahwa saya akan selalu bersama-sama dengan mereka, bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan mereka. Saya tidak bisa 24 jam bersama-sama dengan mereka. Saya tidak bisa maha hadir bagi mereka. Dan pastilah demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Tetapi Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Sebab itulah Ia dapat berjanji bahwa Ia tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bukankah ini adalah janji Tuhan yang begitu mengagumkan? Ia selalu hadir dan menyatakan penyertaannya atas kita, anak-anaknya. Tak ada pemimpin agama juga dimanapun yang dapat berjanji seperti itu. Nah, firman Tuhan ini merupakan penegasan apa yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, di mana Ia berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian dalam Matius 28 ayat 19-20. Kita juga melihat janji yang sama bahwa Ia selalu menyertai. Janji Tuhan menyertai umatnya tidak pernah diingkari. Nah, di awal ketika diutus Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu Musa sempat menolak karena merasa tidak mampu dan tidak cakap bicara. Namun Tuhan menguatkannya, dan Keluaran 4 ayat 12 Tuhan berkata, "Pergilah, Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Dan saat Israel menempuh perjalanan di padang gurun, Ia juga menyatakan penyertaan dan kehadirannya melalui tiang awan dan tiang api. Keluaran 13 ayat 21. Tatkala Israel mengalami ketakutan karena dikejar pasukan Firaun, sedangkan di hadapan mereka laut terberau, tidak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan ada di sana. Janjinya ya dan amin, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan. Dan berkatalah Musa, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Keluaran 14 ayat 13. Jadi dulu Tuhan menyatakan janji bahwa Ia selalu menyertai, tidak akan pernah meninggalkan. Sampai kesudahan zaman sekalipun, janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia akan tetap menyertai umatnya, menyertai saudara, menyertai saya melalui Roh-Nya yang kudus. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi apapun,
sekalipun di padang gurun, sekalipun tentara Mesir mengejar, sekalipun di hadapan ada laut teberau, tidak perlu takut. Sebab kata Tuhan, aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Dulu orang Mesir, orang Israel yang dikejar-kejar ada di padang gurun, tetapi sekalipun di padang gurun, Tuhan menyertai dan membawa orang Israel dalam kemenangan. Sekalipun kita orang percaya ada dalam padang gurun kita saat ini, yaitu pandemi, masalah ekonomi, pergumulan apapun masing-masing yang kita hadapi, kita orang percaya tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Karena itu, tetaplah kuat di segala situasi. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Karena Ia tidak pernah meninggalkan kita, Ia tidak pernah membiarkan kita. Amin.